ibadah, tidur ibadah, berkeluarga, beranak, beristri, beribadah? Tidak. Ibadah dia baru disebut ibadah kalau menyebut nama Allah di awalnya. Maka disebut bismika Allahumma ahya wa amut. Doa ini jangan dibaca sekarang karena kadang tak dibaca pun tertidur. Oleh sebab itu semua yang disebut nama Allah maka dia menjadi ibadah. Orang yang tidak beriman pun makan, kita pun makan, kucing pun makan, ayam pun makan. Tapi makan kita menjadi ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, maka yang sebelumnya adah menjadi ibadah. Ibadah, yang satu lagi adah. Adah artinya kebiasaan, rutinitas. Bangun tidur, masuk ke toilet. Toilet itu tempatnya najis, tempatnya kotoran, tempatnya setan, tempatnya bau, tempatnya najis, tempatnya busuk. Tapi kemudian ketika disebut nama Allah, maka dia menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dilangkahkan kaki kiri, keluarnya kaki kanan, disebut nama Allah saat keluar itu, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa orang yang keluar dari toilet itu mengatakan ampunkan aku ya Allah? Padahal di toilet itu dia tidak ada buat apa-apa. Sampai sekarang tidak ada orang mengesahkan undang-undang di dalam toilet. Apa dosa silap salahnya? Karena di saat dalam toilet itu dia tidak menyebut nama Allah. Padahal tugas lidah diciptakan Allah untuk menyebut nama Allah. Selama di toilet tidak boleh sebut nama Allah. Andai ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh orang menyambut azan itu dalam toilet. Karena tak boleh menyebut nama Allah ada di dalam WC kotoran najis. Nama Allah itu mulia, nama Allah itu agung. Disebutkan di tempat yang rendah, maka merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena lidah tidak beribadah dalam toilet, saat keluar dari toilet dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, karena tadi aku tidak melaksanakan lidah sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu kalau dipahami oranglah konsep ibadah dalam Islam, maka tidak akan ada waktu yang kosong sia-sia tanpa menyebut nama Allah. Dan orang kalau sudah menyebut nama Allah, mustahil dia akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena yang memperhatikan dia bukan atasan. Kalau takut berbuat silap salah dosa karena atasan, maka sesungguhnya direktur pasti keluar kota. Contohnya hari ini. Kalaulah takut berbuat karena KPK, karena Inspektorat Jenderal, karena pengawas, maka pasti orang akan berbuat silap salah. Akan tetapi yang mengawasi dia adalah dia. Siapa itu dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau sangka di dalam ruangan itu kau berdua, fallahu salisuhuma, maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga di sana. Kalau kau sangka engkau bertiga, maka sesungguhnya ada Allah yang keempat di sana. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan silap salahmu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan perbuatan baik itu mampu menghapus silap salah di masa yang lalu. Jadi dalam Islam itu diajarkan bahwa tidak ada waktu satu pun kosong daripada ibadah. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia melangkah, langkah kaki dia pasti, langkah kedua dia pasti, pas langkah ketiga dia mundur lagi ke belakang. Teman yang sama-sama berjalan dengan dia heran, tadi waktu engkau melangkah pertama kau pasti, langkah kedua pasti, pas langkah ketiga kenapa kau mundur lagi? Pas langkah pertama aku yakin bisa ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Langkah yang kedua juga kalau aku ditanya insya Allah bisa ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi pas langkah ketiga di situ aku ragu. Nanti kalau ditanya Allah kira-kira apa guna tujuan langkah ini? Oleh sebab itu kualitas keislaman seseorang bukan dilihat berapa sholat duhanya, bagaimana tahajudnya, bagaimana khatam Qur'annya. Bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kira-kira ini berguna atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Ada maslahatnya atau tidak? Oleh sebab itu orang muslim, agamanya Islam, nama orangnya muslim, dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membagi bahwa ini ibadah, ini bukan ibadah, berarti kita sesungguhnya sudah terjebak pada keyakinan yang disebut dengan sekular. Sekular artinya membagi. Ini
agama, ini bukan agama. Agama domainnya hanya di masjid, di surau, di musola, waktu di tanah suci, di tempat ibadah saja. Sedangkan di luar ini, agama jangan intervensi urusan saya. Itu diambil dari bahasa Perancis seculum, lalu kemudian menjadi sekular. Aliran ini disebut dengan sekularisme, atau kita menyebutnya sekuler, bahwa sesungguhnya kita sudah sekuler. Kita menganggap di masjid adalah ibadah. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada orang ketika di masjid sangat khusyuk, sangat tawaduk, sangat takut, sangat sopan, sangat bersih, bersimpuh sujud. Tapi begitu keluar dari masjid, sangat setan, sangat hantu, sangat tuyul, sangat jembalang tanah. Kenapa? Karena dia membagi bahwa di masjid adalah ibadah, di luar masjid bukan ibadah. Yang lebih fatalnya lagi, di tanah haram, di Masjidil Haram adalah ibadah. Sedangkan di negeri kita, ini bukan ibadah. Makanya kita bertemu dengan orang-orang model seperti ini. Pada saat di tanah air, dia lakukan semua yang haram, semua dosa, semua maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa. Semuanya berdosa. Setelah itu baru ambil libur 12 hari, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, habis tisu setengah kotak, sapu tangan 3 lapuk. Nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gara-gara salah pemahaman, salah berkata, salah berbuat, salah berpikir, salah beribadah. Ketika di Makkah beribadah, di tanah air tidak ibadah. Ketika di musola ibadah, di luar musola tidak ibadah. Ketika sedang di masjid ibadah, ketika di kantor tidak ibadah. Ini adalah orang yang tidak mengerti konsep ibadah dalam Islam. Pernah Ustaz mengalami seperti itu, ya? Saya sedang mengurus akte kelahiran, surat menyurat, pergi ke kantor. Sampai di kantor ngantri panjang betul. Lama betul ngantri, sampai saya heran, apalah kerja pegawai di depan. Lalu saya berjalan pelan, saya intip dari belakang, saya tengok. Rupanya dia sedang main game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Sanggup dia main game online, orang mengantri panjang. Saya yakin ini orang kalau sedang di masjid pasti sangat khusyuk. Kalau dia sedang di Makkah pasti tawafnya itu sangat takut pada Allah. Kalau dia sedang puasa, saya pasti 100% dia sangat takut batal puasanya. Tapi kenapa di kantor dia begitu menyia-nyiakan waktu? Padahal pegawai itu kan semuanya digaji dengan uang negara. Batuknya jadi gaji, bersinnya jadi gaji. Jadi kalau dia berdosa untuk pegawai kecamatan kalau bermain-main, berarti dia mesti meminta maaf, minta ampun kepada seluruh orang yang ada di kecamatan itu. Jadi kalau di satu kota, berarti dia mesti minta maaf di akhirat mencari orang di satu kota itu. Berapa penduduk kota itu? 1.200.000. Berarti 1.200.000. Palembang itu Pak Ustaz? Enggak, Pekanbaru. Kalau satu provinsi, berarti dia mesti meminta izin, minta maaf kepada satu provinsi. Kenapa demikian? Karena dia sudah menganiaya, menzolimi, membuat orang lain tidak mendapatkan haknya. Oleh sebab itu maka kalau kita pahami kehidupan ini dengan baik, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Ketika pada waktu fajar terbit, Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr. Ketika masuk waktu subuh, Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, Allah kembali bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang, Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Begitulah waktu. Orang barat yang sebagiannya tidak bertuhan, bahkan mereka ateis, tidak Tuhan is keyakinan ateis, meyakini tidak ada Tuhan, maka semuanya diukur dengan materi, duit. Maka mereka berkata time is money, waktu adalah uang. Orang Islam tidak, karena tidak semuanya selesai dengan uang. Walaupun segala sesuatu sulit selesai kalau tanpa uang. Bicara uang, kenapa tiba-tiba Ustadz ingat uang? Karena di bank. Tapi dalam Islam ada yang lebih hebat daripada uang. Apa itu? Tanggung jawab. Makanya yang pertama kali nanti ditanya di akhirat itu bukan, hai pegawai, waktu kau meninggal sempat jabatan apa? Tidak. Waktu meninggal kalau PNS sempat golongan apa? A3B, 3CA? Tidak. Tapi apa yang akan ditanya? An umrihi fima afnah.
umur kemana saja kau habiskan. Kenapa umur? Karena umur adalah waktu. Setiap waktu, menit, detik, setiap itu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, potong masa waktu sholat makan siang jam 12 sampai jam 1, maka sesungguhnya sebagian dari itu semua akan dihisab. Maka disebut dengan yaumul hisab. Yaum hari hisab. Dulu nenek moyang kita menyebut matematik itu ilmul hisab, biologi itu ilmul hayat. Anak-anak sekarang baru menyebut biologi dengan matematik, padahal dulu ilmul hisab, ilmu hitung. Kenapa? Karena semua akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kita selesai salat, wal najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Afwa artinya dihapuskan. Arti afwa itu dihapuskan. Hapuskan semua kesilapan kami ketika kami nanti dihisab atas segala amal kami. Yang paling banyak hisabnya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa paling banyak bicaranya, dia yang paling banyak hisabnya. Jadi di antara kita ini semua yang paling banyak hisabnya nanti kira-kira